Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Suryaningsih. Kali ini kita akan belajar bagaimana menyetarakan reaksi redoks menggunakan metode setengah reaksi. Menyetarakan reaksi redoks, jika kita menggunakan metode setengah reaksi, itu bisa dilakukan dalam dua suasana. Yang pertama, reaksi dalam suasana asam. Yang kedua, reaksi dalam suasana basa. Kali ini kita akan membahas bagaimana menyetarakan reaksi redoks dalam suasana asam menggunakan metode setengah reaksi. Yuk kita simak baik-baik. Langkah-langkah yang perlu kita perhatikan ada 6. Yang pertama, menuliskan masing-masing persamaan setengah reaksi. Yang kedua, kita menyetarakan jumlah unsur-unsur yang bereaksi, baik pada preaksi maupun pada hasil reaksi. Yang ketiga, kita menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan O atau kekurangan oksigen. Poin keempat, kita akan menambahkan ion H+ pada ruas yang berlawanan. Jadi, semisal kita menambahkan H2O pada hasil reaksi, maka ruas yang berlawanan yang dimaksud adalah ruas pada bagian preaksi. Di sisi itu, kita menambahkan ion H+ sesuai dengan H2O yang digunakan. Langkah kelima yaitu kita akan menyetarakan muatan dengan penambahan elektron. Perlu diingat bahwa elektron itu adalah bermuatan -1. Yang terakhir adalah menjumlahkan kedua persamaan setengah reaksi. Jadi, reaksi yang tadi kita sudah tuliskan dalam bentuk setengah reaksi dan setengah reaksi, itu kita akan gabungkan menjadi satu reaksi kembali menjadi reaksi yang sempurna. Nah, perhatikan contoh berikut. Bagaimana kita akan menyetarakan persamaan reaksi redoks menggunakan metode setengah reaksi dalam suasana asam. Senyawa yang dimaksud adalah Cr2O7 2- ditambah dengan C2O4 2-. Jika direaksikan akan menghasilkan ion Cr3+ dan CO2. Menyetarakan reaksi kita lakukan mulai dari tahap 1 dulu, yaitu dengan menuliskan setengah reaksi masing-masing dari unsur atau senyawa yang bereaksi. Kita perhatikan kembali pada soal. Yang pertama adalah ion Cr2O7 2-. Maka kita tuliskan reaksinya ini nanti berpasangan dengan ion Cr3+. Dan yang kedua, C2O4 2- kita pasangkan dengan CO2. Jadi hasilnya seperti ini. Ini adalah tahap 1 di mana kita memenggal reaksi itu menjadi setengah reaksi dan setengah reaksi. Selanjutnya kita perhatikan pada tahap 2, setelah reaksinya kita bagi menjadi setengah-setengah. Poin kedua yang penting kita perhatikan adalah jumlah unsur yang bereaksi. Nah, jumlah unsur di sini yang pertama ada krom atau Cr, itu jumlahnya ada 2. Sehingga pada reaksi yang pertama kita harus menuliskan koefisien 2. Pada reaksi yang kedua ada C2O4 2-, ini juga mengandung unsur karbon sebanyak 2. Sehingga perlu kita tuliskan juga koefisiennya sebanyak 2. Oke, selanjutnya pada tahap 3 kita akan menambahkan H2O pada bagian ruas yang kekurangan oksigen. Nah, kalau kita perhatikan dari reaksi ini, maka di sebelah kiri itu terdapat 7 oksigen. Sehingga di ruas yang tidak memiliki oksigen, kita akan menambahkan dengan H2O. Mengapa yang ditambahkan H2O sebanyak 7? Karena di sebelah kiri tadi itu terdapat 7 oksigen. Sehingga jumlah H2O yang harus ditambahkan adalah 7. Selanjutnya, masih pada reaksi ini, ketika ruas sebelah ditambahkan dengan H2O,
maka ruas yang berlawanan harus ditambahkan dengan ion H+. Karena suasana reaksi berada dalam suasana asam. Jumlah ion H+ yang ditambahkan itu didapatkan dari berapa jumlah hidrogen semua yang ada di sebelah kanan. Di sini hanya terdapat 7H2O, berarti ada 14 hidrogen. Sehingga kita hanya menambahkan 14H+. Demikian pula dengan reaksi kedua, terdapat ion C2O4 2-. Dalam hal ini, ion senyawa ini mengandung 4 oksigen. Sehingga untuk ruas yang berlawanan, kita juga akan menambahkan sebanyak H2O. Akan tetapi, kita perhatikan bahwa 2CO2 itu sudah mengandung 2 kali 2O, yaitu ada 4 oksigen. Karena oksigen di kiri dan oksigen di kanan sudah sama jumlahnya, maka kita tidak perlu menambahkan H2O lagi. Baik, saya lanjut. Ketika kita sudah menambahkan H2O, menambahkan ion H+, maka langkah selanjutnya adalah memperhatikan jumlah muatan semua unsur-unsur yang bereaksi. Kita lihat bahwa di sebelah kiri, ini jumlah muatannya adalah 12. 12 ini diperoleh dari mana? Yaitu ion dari Cr2O7 sebanyak -2, kita jumlahkan dengan ion hidrogen sebanyak 14. Maka hasilnya adalah 12. Berikutnya, untuk yang di sebelah kanan, kita perhatikan Cr3+ ada 2 koefisiennya, berarti jumlah muatannya adalah +6. Untuk H2O itu adalah 0. Maka jumlah muatan untuk di sebelah kanan adalah 6. Selisih dari 12 dan 6 itu didapatkan 6. Maka pada reaksi yang pertama, kita menambahkan 6 elektron pada muatan yang lebih besar, yaitu di 12. Karena apa? Diperhatikan bahwa satu elektron itu memiliki muatan sebanyak -1. Ketika kita menambahkan elektronnya di sebelah kanan di ruas sini, maka muatannya akan menjadi 0. Maka tidak sama lagi muatan antara kiri dengan kanan. Maka yang lebih tepat, posisi elektron harus berada di sebelah kiri. Begitu pula dengan reaksi yang kedua. Untuk di sebelah kiri, reaksi ini memiliki muatan -2, diambil dari muatan sini, yaitu -2. Sementara di sebelah kanan tidak ada muatan sama sekali, maka muatan keseluruhan adalah 0. Perbedaan muatan antara -2 dan 0 itu sebanyak 2 elektron. Maka elektronnya kita tuliskan di sebelah kanan. Dengan prinsip bahwa elektron itu dapat menyeimbangkan muatan unsur-unsur atau senyawa yang bereaksi. Dengan demikian pada tahap 3, penulisan reaksinya adalah seperti ini. 6 elektron ditambah Cr2O7 2- ditambah 14H+, menghasilkan 2 Cr3+ tambah 7 H2O. Untuk reaksi kedua, C2O4 2- menghasilkan 2 CO2 ditambah 2 elektron. Selanjutnya kita melangkah ke tahap 4. Nah, ketika tahap 4, yang target kita di sini adalah menyamakan atau menghilangkan jumlah elektron yang akan bereaksi. Di mana jumlah elektron pada reaksi pertama adalah 6 elektron dan jumlah elektron pada reaksi kedua adalah 2 elektron. Untuk menghilangkan elektron ini, maka kita harus mencari angka atau mengalikannya dengan angka sehingga jumlah elektron atas dan bawah ini sama. Nah, 6 dengan 2 elektron, maka yang bisa kita ikuti adalah angka 6 elektronnya. Sehingga 2 elektron ini perlu kita kalikan dengan 3. Dan yang di atas agar tetap 6 elektron, maka dikalikan dengan 1. Bisa juga sih sebenarnya kalian ini mengalihkan silang
Artinya 2 elektron itu dituliskan di atas dan di bawah itu ditulis dengan kali 6. Setelah kita mengalihkan, maka tampak reaksinya seperti ini. Yang tadinya kali 1, maka sisa kita tulis ulang saja semua reaksi yang pertama. Berbeda dengan reaksi kedua, ketika ini dikali 3, maka C2O4 2- yang tadinya tidak ada angka di depannya, maka kita kasih koefisien 3. Karena itu dikali 3. Demikian juga untuk CO2. Tadinya kan tertulisnya 2CO2. Maka kita tulis dengan koefisien 6. Karena 2 itu setelah dikali 3 hasilnya 6. Jadi cukup jelas bahwa di tahap 5, kita menuliskan reaksi adalah hasil pengalih ketika elektronnya akan kita hilangkan. Nah, perhatikan bahwa di tahap 5 berhubung di reaksi pertama dan 2 jumlah elektronnya sudah sama, maka ini kita sudah bisa hilangkan saja ya. Jadi kita coretnya seperti ini. Maka di reaksi terakhir atau tahap terakhir di tahap ke-6, setelah elektron kita hilangkan, kita gabunglah reaksi yang atas dan yang bawah, artinya reaksi yang setengah tadi dengan reaksi yang setengahnya lagi. Maka didapatlah hasilnya seperti ini, Cr2O7 2- ditambah 14H+, ditambah 3C2O4 2- menghasilkan 2Cr3+, tambah 7H2O, ditambah 6CO2. Nah, untuk mengetahui bahwa reaksi redoks yang kita lakukan atau yang kita kerja ini sudah setara, maka perlu kiranya kita mengecek dua hal. Yang pertama adalah jumlah unsur yang di kiri dengan kanan apakah sudah sama. Dan yang kedua yaitu muatan yang di kiri dengan yang di kanan apakah juga sudah sama. Nah, kita cek bahwa jumlah Cr yang di kiri hasilnya adalah 2. Demikian pula dengan yang di kanan. Kemudian jumlah oksigen yang ada di sebelah kiri itu 19. Demikian pula yang di jumlah hidrogen juga seperti itu ya 14. Kemudian jumlah karbonnya juga 6. Kemudian muatan kiri dan kanan tadi kan kita melibatkan 6 elektron ya. Akan tapi ini kita bisa tes yaitu -2 ditambah 14 ditambah -6 itu hasilnya adalah 6. Selanjutnya yang di sebelah kanan ini adalah plus 6, ini 0 dan CO2 adalah 0. Jadi kalau kita totalkan yaitu muatannya juga sama dengan 6. Dengan demikian bahwa reaksi redoks yang kita telah selesaikan, kita setarakan itu hasilnya sudah tepat. Oke, saya kira seperti itu pembahasan untuk penyetaraan reaksi redoks yang tadi dalam suasana asam. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.